Di episode sebelumnya, waktu pun berlalu cepat hingga memasuki bulan Desember. Selama hampir 3 minggu, kehidupan Glenn berjalan relatif tenang. Ramuan Magician miliknya hampir sepenuhnya tercerna, sementara hak paten sepeda dan kerjasama investasinya dengan Fremis Sketch juga memasuki tahap akhir. Di saat yang sama, Glenn mulai mengumpulkan uang demi naik ke sequence 6. Di sisi lain, Tarot Club terus berkembang. Leonard dan tim Red Goths mulai mempertanyakan organisasi Tarot, sementara Mr. A perlahan menemui jalan buntu dalam perburuannya terhadap The Fool. Namun tanpa disadari Glenn, sebuah pertunjukan besar terakhir sudah semakin dekat. Glenn mengambil tongkatnya dan berjalan ke rumah pengacara Jurgen. Begitu pintu terbuka, Mrs. Doris menyambutnya hangat. "Oh, dokter yang kamu kenalkan itu luar biasa. Tubuhku tidak pernah sesehat ini dalam 10 tahun terakhir." Mrs. Doris, ini sudah ke-9 kalinya Anda mengatakannya." Glenn melihat kucing hitam bernama Brody yang duduk seimbang di rak mantel. Ia tersenyum tipis. Kini saatnya beralih ke urusan bisnis. Negosiasi paten sepeda yang akan mengubah masa depan finansialnya segera dimulai dan ia membutuhkan bantuan pengacara profesional. Di St. George Borough, tepat di depan rumah penemu Leopard, sebuah raksasa besi hitam terparkir. Kendaraan uap raksasa dengan belasan roda dan cerobong asap yang mengepulkan jelaga, sebuah kapal perang darat yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kelas atas Backland. Glenn Moretti dan pengacaranya Jurgen baru saja turun dari kereta kuda ketika pintu kaca tebal kendaraan itu terbuka. "Detektif Moriarty, kau sangat tepat waktu. Kenalkan, ini pengacara sekaligus rekanku, Pacheco Duane." Fremis Sketch adalah taipan kendaraan uap dengan darah kekaisaran Feysak. Namun, perhatian Glenn justru tertuju pada Pacheco. Pria itu tampak biasa saja dengan rambut hitam dan mata coklat, namun memancarkan rasa familiar yang sulit dijelaskan. Saat mereka berbincang, dua pria bertubuh kekar keluar dari mobil bertenaga uap itu. Mereka jelas-jelas adalah pengawal Fremis. Tidak profesional sekali. Bukankah seharusnya mereka turun dulu baru membukakan pintu untuk bos mereka? Batin Glenn. Sambil menunggu Leopard, Glenn bertanya santai tentang kendaraan mewah tersebut. "Dunia sekarang mengejar efisiensi, Sherlock. Kereta kuda akan segera punah. Bahkan militer sudah memesan unit padaku, menambahkan plat baja anti peluru dan meriam besar, persis seperti yang tertulis dalam manuskrip Rosell." Fremis Sketch adalah investor yang dikenalkan Talim kepada Glenn saat di Quella Club. Beberapa waktu kemudian, negosiasi berlangsung sengit antara Jurgen dan Pacheco. Hasilnya, Fremis berinvestasi 1.000 pound untuk 20% saham perusahaan sepeda yang baru dibentuk. Tak hanya itu, Fremis juga membeli 18% saham milik Glenn secara pribadi seharga 1.000 pound setelah pajak. Kini, Glenn hanya memegang 10% saham sebagai investor finansial murni. Namun, kekayaan pribadinya meroket drastis menjadi 2.235 pound, jumlah yang hampir cukup untuk membeli bahan utama ramuan Faceless. "Saya masih harus membayar 50 pound kepada pengacara Jurgen sehingga tersisa 2.185 pound. Dan saya harus berterima kasih kepada Talim saat bertemu dengannya," batin Glenn. Setelah kontrak ditandatangani, Fremis pamit karena ada sosok penting yang menunggunya. Saat Glenn dan Jurgen pulang dengan kereta kuda, Jurgen mengerutkan kening. "Sherlock, kau setuju terlalu cepat. Dengan potensi pasar sepeda, kau seharusnya bisa mempertahankan lebih banyak saham." "Sial, dia benar. Tadi aku merasa sangat yakin tanpa ragu sedikit pun. Karena aku butuh uang. Apakah aku baru saja dipengaruhi secara bawah sadar? Apakah Pacheco seorang beyonder?" batin Glenn. Sambil merenungkan hal itu, Glenn berkata kepada Jurgen yang sedang menunggu jawaban. "Yah, tahun baru akan segera tiba, Jurgen." Jurgen sebagai orang cerdas langsung mengangguk seolah mengerti, padahal Glenn hanya asal bicara. Di sisi lain, di dalam kendaraan uapnya, Fremis bertanya pada Pacheco apakah ia menggunakan kekuatannya. Pacheco menjawab dengan senyum tipis bahwa kekuatannya terpicu secara pasif. "Kekuatan saya tidak cocok untuk situasi seperti itu. Saya lebih suka menghadapi pegawai pemerintah atau perusahaan." Fremis mengangguk sedikit. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, tidak perlu menggunakan kekuatanmu dalam situasi seperti ini. Jangan biarkan hal ini memengaruhi hal yang paling penting." "Saya mengerti."
Sementara itu, Klein turun di Eastborough untuk bertemu informannya, Old Caller. Di sebuah kedai kopi murah, Klein membayar total 1 pound termasuk bonus kepada Caller. Terima kasih, Sherlock. Oh ya, minggu ini masih banyak orang mencari pengikut The Fool. Bagaimana mungkin ada orang yang percaya pada The Fool? Itu bukan nama yang bagus. Lalu, ada beberapa orang yang mulai mengorganisir pemogokan kerja besar-besaran untuk memperjuangkan jam kerja dan gaji yang layak. Awasi penyelenggaranya, Caller, tapi utamakan keselamatanmu. Satu lagi, belakangan ini banyak gangster dan pemburu hadiah mencari seseorang. Kabarnya ada imbalan besar. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya yakin seseorang telah menawarkan hadiah. Siapa yang mereka cari? Pria bernama Isaac Eggers. Katanya dia keturunan Balam dan pernah jadi dosen universitas. Mengandalkan kekuatan clown, Klein berpura-pura tak peduli. Mr. Isaac, kenapa ada yang mencarinya? Apakah Ying Zhangwil sudah mulai bergerak? Keturunan Balam, mantan dosen universitas, Klein kini 100% yakin. Sosok yang dicari lewat bounty itu adalah Mr. Isaac yang diduga sang keturunan Death. Pertanyaannya, siapa yang mencarinya? Apakah Numinus Episcopate yang ingin membangkitkan Death? Atau Ying Zhangwil yang suka berperan sebagai dalang di balik layar? Klein mulai menganalisis siapa yang sebenarnya memburu Mr. Isaac. Ia merasa kemungkinan besar ini bukan cara kerja Ying Zhangwil secara langsung. Karena Ying memiliki Sealed Artifact No Strip No 8, sebuah artefak yang bisa menulis kejadian agar target bergerak sesuai skenario yang diinginkannya melalui rangkaian kebetulan. Jadi, Ying sebenarnya tidak perlu repot memakai geng atau pemburu hadiah biasa. Lalu Klein berpikir, mungkin semua ini justru bagian dari skenario No Strip No 8. Karena Isaac Eggers sekarang memburu Ying dan Ying sadar dirinya tidak yakin bisa menang langsung, maka ia mungkin sengaja memancing konflik antara Isaac dan faksi lain menggunakan kekuatan No Strip No 8. Tujuannya agar musuhnya disingkirkan oleh pihak lain tanpa ia turun tangan sendiri. Hadiah buronan itu kemungkinan dikeluarkan oleh faksi yang sedang dimanipulasi tersebut. Tetapi Klein juga belum bisa menyingkirkan kemungkinan keterlibatan Numinus Episcopate. Mungkin Isaac pernah menghubungi mereka demi balas dendam, tetapi karena pandangan mereka soal kebangkitan Death berbeda jauh, hubungan mereka akhirnya berubah menjadi konflik. Klein menyesap kopinya, lalu menatap Old Caller dengan serius. Caller, tolong cari tahu siapa yang mengeluarkan bounty ini dan berapa harganya. Jika harganya cocok, aku mungkin akan mengambilnya. Setelah memberikan beberapa instruksi rahasia tentang cara memancing informasi, Klein melihat Old Caller pergi dengan topi usangnya. Bagi Caller, ini adalah kehidupan yang baik. Detektif tersebut bukan cuma pemberi pekerjaan dengan bayaran besar. Ia juga mengajarinya banyak keterampilan berguna untuk bertahan hidup di Eastborough, terutama saat tubuhnya mulai menua dan tak lagi kuat melakukan pekerjaan kasar. Bahkan jika suatu hari sang detektif tidak lagi memakai jasanya, kemampuan yang sudah dipelajarinya akan memungkinkannya untuk sekedar bertahan hidup di Eastborough. Bayangan di Tingen dan tragedi di Blackstone Security Company kembali terlintas di benak Klein. Ia menghela napas panjang, dia tidak bisa terburu-buru untuk membalas dendam, terutama ketika menyangkut Sealed Artifact No Strip No 8 yang mengerikan itu. Kemudian ia melangkah keluar menuju Hillstoneboro. Tujuan Klein adalah rumah detektif Isengard Stanton. Beberapa hari lalu, Isengard mengundangnya untuk mendiskusikan sebuah kasus pembunuhan. Klein Moretti yang sedang sibuk mengurus pendanaan proyek sepeda menolak ajakan itu secara halus dengan alasan tidak punya waktu luang. Namun di luar dugaan, Isengard Stanton tidak keberatan sama sekali. Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut memang sudah menemui jalan buntu, jadi kecil kemungkinan ada perkembangan dalam waktu dekat. Karena itu, ia bersedia menunggu kedatangan detektif Sherlock Moriarty dan berharap diskusi mereka nanti bisa memunculkan ide baru yang brilian. Karena urusan sepeda sudah rampung, Klein Moretti segera menentukan jadwal terdekat, kebetulan siang ini, lalu membalas surat dan membuat janji temu. Lebih dari 10 detik kemudian, pintu berderit terbuka. Asisten Isengard Stanton menyambutnya dengan senyum sopan. Selamat siang, Detektif Moriarty. Tuan Stanton sedang menunggu Anda di ruang aktivitas. Anda mau kopi atau teh? Teh, jangan terlalu banyak lemon.
Asisten itu lalu mengantar klien ke ruang tamu sebelum menunjuk ke arah ruang aktivitas. Maaf, para pelayan kami hanya pekerja sementara dan kebetulan hari ini mereka libur, jadi Anda harus masuk sendiri. Klien mengangguk lalu berjalan menuju ruang aktivitas di lantai 1. Namun tepat saat tangannya hendak mengetuk pintu, firasat aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Aneh, kenapa pelayannya libur tepat di hari kunjunganku yang sudah dijadwalkan? Sesuatu tidak beres. Klien berniat melakukan divination dengan koin, namun tepat pada saat itu, pintu ruang aktivitas terbuka karena ketukan, menghasilkan suara deritan kecil, dan suasana langsung berubah menjadi mencekam. Seolah segel tak kasat mata baru saja dilepas, bau darah segar yang menusuk langsung menyerbu hidung klien Moretti. Di dalam ruangan, kursi malas tampak terbalik dan dipenuhi bercak darah merah gelap. Sebuah buku terjatuh di lantai di sampingnya dengan sampul menghadap ke atas. Hanya dari sekali pandang, klien langsung merasa seperti sedang melihat lokasi pembunuhan. Sebuah buku tergeletak di lantai dengan judul The Devil's Legend of Sivelaus Borough, legenda iblis di distrik Sivelaus. Devil? Hembusan angin kencang tiba-tiba menyapu ruang aktivitas dan membanting pintu hingga terbuka lebar. Klien dapat melihat dengan jelas seluruh bagian dalam ruang aktivitas tersebut. Furnitur hancur, darah di mana-mana, tapi tidak ada mayat. Tampaknya itu bekas sebuah pertempuran yang sengit. Klien Moretti tiba-tiba mundur selangkah, berniat segera meninggalkan tempat itu. Namun hampir bersamaan dengan itu, ia merasakan dirinya dikunci oleh seseorang. Sepasang mata sedang menatapnya dengan dingin dan tanpa belas kasihan. Dari lokasi yang tak diketahui, sedikit saja ia salah bereaksi, serangan mematikan akan langsung menghantamnya. Bagaimana mungkin hari ini justru jadi waktu yang tepat untuk mengunjungi Isengard Stanton? Apa aku salah menafsirkan itu? Pengalaman dari banyak pertempuran dan pertunjukan membuatnya paham bahwa dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah hal terpenting. Asisten Isengard datang membawa nampan teh. Saat melihat kekacauan itu, wajahnya berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Kau membunuh Mr. Stanton. Seketika, pemandangan mengerikan terjadi. Setiap kali asisten itu berucap, potongan daging mulai jatuh dari wajahnya. Darah menyembur dan tubuhnya robek menjadi berkeping-keping di depan mata klien. Seolah-olah selama ini ia hanyalah mayat yang dijahit kembali. Klien hanya diam mematung, menyaksikan semua yang telah terjadi. Ini karena dia masih merasa sedang diawasi. Orang yang mengatur semua kejadian ini seolah sedang menunggu klien Moretti bergerak lebih dulu, lalu menerkam dari belakang dan mematahkan lehernya dalam satu serangan. Setelah entah berapa lama terjebak dalam kebuntuan yang sunyi dan mencekam, pintu depan tiba-tiba didobrak. Sekelompok polisi merangsek masuk dengan revolver terisi penuh. Saat menemukan mayat-mayat menjijikan yang tercabik dan berserakan di lantai, para polisi itu langsung mencabut revolver dan mengarahkannya ke klien Moretti yang berdiri di ambang ruang aktivitas. Namun meski dikepung moncong senjata hitam, klien tetap tenang. Tatapan mematikan yang tadi mengunci dan terasa seperti pistol yang ditempelkan ke belakang kepalanya pun lenyap seketika. Dan itu membuat klien perlahan mengangkat kedua tangannya, lalu tertawa pahit. Aku tidak akan mengatakan apapun sebelum bertemu pengacaraku. Di kantor polisi Cisak, dalam keadaan dirantai di pipa air, klien kembali bertemu dengan pengacara Jurgen. Ia bersyukur tidak membawa beyonder items berbahaya hari ini, dan berkat kemampuannya, revolver miliknya berhasil ia sembunyikan. Saat diinterogasi, klien mulai menyusun potongan teka-tekinya. Buku yang dibaca Stanton berjudul The Devil's Legend. Aku ingat sekarang. Di kasus anjing devil waktu itu, aku curiga ada majikan yang mengendalikan makhluk itu. Sosok yang mendengus marah saat anjing itu mati. Detektif Stanton adalah orang yang memberikan petunjuk utama dalam catatan polisi dan menerima hadiahnya. Sepertinya, pemilik anjing iblis itu sudah mulai bergerak untuk balas dendam. Klien segera mengubah strateginya. Di ruang interogasi, ia menceritakan keterlibatannya dengan Isengard Stanton secara mendetail, terutama soal bagaimana ia memberikan saran kunci yang membantu memecahkan kasus pembunuhan berantai sebelumnya. Dalam komisi itu, meskipun aku hanya memberikan beberapa ide atau istilahnya saran dalam industri detektif,
Mr. Stanton menganggapnya sebagai kontribusi terbesar. Itulah kenapa aku menerima bagian besar dari hadiahnya. Polisi mencatat nama-nama detektif lain sebagai saksi. Namun, satu pertanyaan menjebak muncul. Berapa lama Anda berada di dalam rumah Isengard Stanton tadi? Sekitar 2-3 menit. Saksi melihat Anda masuk jam 2.10 siang. Kami tiba jam 2.28. Itu artinya Anda di dalam selama 18 menit, bukan 2 menit. Apa yang Anda lakukan selama itu? Kenapa tidak lari dan lapor polisi? Glenn tertegun. 18 menit? Baginya, ketegangan saat dia diawasi oleh sosok misterius itu hanya terasa seperti 1 menit. Apakah itu efek kekuatan Beyonder musuh? Jika benar ini adalah pemilik anjing Devil, setidaknya dia berada di sequence 6 atau kemungkinan besar sequence 5. Sementara Glenn Moretti berpikir, Jurgen langsung mencondongkan tubuh ke depan, siap menuduh polisi mengajukan pertanyaan yang menggiring. Meski alasan itu tidak terlalu kuat, tujuannya memang untuk mengacaukan jalannya interogasi dan menunda pertanyaan lanjutan yang bisa merugikan kliennya. Pada saat itu, Glenn Moretti perlahan mengangkat tangan dan mengusap dahinya. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Berdasarkan apa yang kurasakan, hanya 2 atau 3 menit yang berlalu. Petugas mencatat pernyataan tersebut. Setelah terdiam sesaat, petugas interogasi kembali berbicara. Dalam 18 menit itu, salah satu pelayan yang baru kembali membunyikan bel rumah, tetapi tidak ada yang menjawab. Karena curiga, dia mengintip lewat jendela Oriel dan melihat lantai penuh mayat, serta Anda berdiri di ambang ruang aktivitas. Dia ketakutan setengah mati, lalu berlari ke kantor polisi seperti orang gila. Banyak pejalan kaki dan warga sekitar juga telah membenarkan kesaksiannya. Glenn Moretti mengabaikan tatapan Jurgen lalu menggeleng pelan. Aku tidak mendengar bel pintu. Pertanyaan demi pertanyaan terus berlanjut, dan karena memang tidak melakukan kesalahan apapun, Glenn menjawab semuanya dengan jujur. Di akhir interogasi, ia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kalian menemukan detektif Isengard Stanton? Sepertinya tidak ada mayatnya di ruang aktivitas, jadi dia mungkin masih hidup kan? Polisi mengungkapkan hal yang aneh, tidak ada mayat Isengard Stanton di rumah itu. Jendela tertutup rapat dan tidak ada tanda-tanda seseorang dibawa keluar atau disandra. Stanton dan penyerangnya lenyap begitu saja, seolah menembus dinding. Malam harinya, Glenn akhirnya dibebaskan dengan jaminan 50 pound. 50 pound? Jauh lebih mahal dari jaminan terakhir kali. Detektif biasa mana bisa punya uang tunai sebanyak itu dalam sekejap. Situasimu sulit, Sherlock. Banyak bukti yang menyudutkanmu. Lain kali jangan bicara tanpa kode dariku. Orang awam seringkali terpeleset lidah saat bicara dengan polisi. Aku sudah terlalu terbiasa mengarang cerita sendiri dan menyelesaikan masalahku sendiri, pikir Glenn sambil mengingat kejadian barusan lalu tertawa hampa. Baik, akan kuingat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jurgen naik ke dalam kereta. Glenn duduk berhadapan dengannya sambil terus memikirkan penyerangan terhadap detektif Isengard Stanton. Namun di tengah lamunannya, suara gemuruh lapar tiba-tiba terdengar dari perutnya. Setelah makan malam di rumah Jurgen, Glenn kembali ke rumahnya. Hawa dingin dan lembab Backland menusuk kulitnya. Saat ia mengambil koran dari kotak surat dan masuk ke dalam, insting sirnya berteriak. Ada orang asing yang masuk ke rumahnya. Di atas meja kopi ada sebuah surat yang sebelumnya tidak ada di sana. Glenn mengenakan sarung tangan hitam lalu membukanya dengan waspada. Di dalam amplop itu terdapat secari kertas dengan tulisan dari darah yang sudah mengental. Kalian semua akan mati. Benar-benar pemilik anjing Devil. Dia balas dendam pada semua orang yang terlibat. Tapi kenapa dia tidak menyerang Nighthawk saja? Apa dia sengaja memilih target yang lebih lemah? Dan kenapa dia memakai cara mencolok ini? Apakah ini bagian dari akting ramuannya? Glenn Moretti mulai menyusun kemungkinan di balik semua kejadian itu. Mungkin karena detektif Isengard Stanton berhasil kabur, pelaku sadar ia tak bisa membungkam targetnya diam-diam sehingga terpaksa mengganti metode. Tetapi Glenn masih belum mengerti tujuan sebenarnya dari cara itu. Hal lain yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa saat berada di rumah Stanton, seseorang jelas sedang mengawasinya namun tidak menyerang. Kenapa dia menahanku tanpa bertindak? Apa dia waspada pada detektif biasa sepertiku? Glenn langsung menolak pikirannya sendiri. Tidak, mustahil.
Lalu ia teringat kejadian saat efek samping Master Key membuatnya tersesat hingga bertemu anjing Devil. Saat itu, makhluk tersebut melihat wajah dan tubuhnya secara langsung. Meski sudah menyamar, Klein tidak yakin apakah Devil mampu menembus penyamarannya. Bisa jadi, makhluk itu kemudian menunjukkan ingatan tersebut kepada tuannya dengan cara tertentu. Namun itu justru membuatnya makin bingung. Saat melawan anjing iblis saja, ia bahkan tidak mampu menang dan hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Jadi, apa sebenarnya yang ditakuti lawannya? Kecuali orang itu sedang mewaspadai kemungkinan lain. Misalnya, Isengard Stanton yang terluka mungkin bersembunyi di sekitar sana. Karena itulah pelaku sengaja mengirim surat secara terang-terangan, yakin bahwa seorang Beyonder liar seperti Sherlock Moriarty tidak akan berani meminta bantuan resmi dari pihak berwenang. Klein memeriksa lantai 2. Di atas meja kerjanya, surat kedua sudah menunggu. Isinya lebih singkat dan lebih mengerikan. Kau berikutnya. Klein tiba-tiba mendongak dan menatap keluar jendela. Di seberang jalan, di antara bayang-bayang rumah yang diterangi lampu jalan, sebuah bayangan hitam dengan jas mulai menggeliat. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya, membentuk gestur pistol dan membidikannya tepat ke arah Klein. Kemudian bayangan itu menarik tangannya dan seolah-olah meniup ujung laras pistol imajiner tersebut. Detik berikutnya, bayangan itu jatuh dan hancur menjadi potongan bayangan tak beraturan yang menghilang ke kegelapan malam. Di dalam Rice Police Station, Klein menjabat tangan polisi yang mengantarnya keluar. Ia baru saja melaporkan surat ancaman berdarah yang diterimanya. Surat ancaman ini pasti berhubungan dengan pembunuhan berantai sebelumnya. Penanggung jawab tim detektif kami, Mr. Isengard Stanton, sudah diserang sore tadi. Tolong, anggap ini serius. Polisi itu berjanji akan melaporkannya ke atasan. Klein melangkah keluar, ia berharap kasus ini segera dialihkan ke Beyonders resmi agar mereka turun tangan langsung. Meski sudah tidak punya alasan untuk mempertahankan identitasnya sebagai detektif, Klein sebenarnya bisa saja meninggalkan rumah di Main Street dan memakai identitas baru. Namun ia curiga, justru itulah tujuan pengirim surat ancaman tersebut. Dengan memanfaatkan ketakutan Beyonder liar terhadap pengungkapan identitas, pelaku ingin memaksanya kabur diam-diam di malam hari, lalu menyerangnya saat proses itu berlangsung. Padahal, ada banyak kesempatan bagus untuk menyerangnya, seperti saat pergi ke kantor polisi atau ketika di rumah tadi. Tetapi lawannya tetap tidak bergerak, artinya orang itu jelas punya rencana lain. Dengan pikiran penuh kebingungan dan kewaspadaan, Klein akhirnya kembali ke Main Street. Saat turun dari kereta kuda di Main Street, Klein melihat sosok yang berdiri di bawah temaram lampu jalan dan rintik gerimis di depan rumahnya. Instingnya langsung menegang. Aku tidak boleh ceroboh. Bagaimana kalau sequence lanjutan Devil Pathway punya kemampuan mirip Faceless? Klein mencengkeram tongkatnya erat dan mendekat perlahan. Sosok itu berbalik. Ternyata itu Stuart, detektif swasta yang juga ikut dalam tim Stanton. Mr. Moriarty, aku dapat surat ancaman. Isinya, kalian semua akan mati. Kau juga dapat? Klein mempersilahkan Stuart masuk. Ia izin ke kamar mandi, namun sebenarnya ia segera naik ke atas Grey Fog untuk melakukan divination. Hasilnya jelas, pertama, itu memang Stuart asli. Kedua, malam ini akan ada bahaya besar. Stuart bukan musuh yang menyamar, tapi bahaya malam ini nyata, entah untukku atau orang lain di luar sana. Kembali ke dunia nyata, Klein menyiram toilet, mencuci tangan, lalu keluar dengan ekspresi tenang. Ia menawarkan kopi atau teh kepada Stuart, tetapi pria itu langsung menolak karena terlalu panik. Menurut intuisi Stuart, pengirim surat itu benar-benar akan bertindak dan dia menduga penyerang detektif Isengard Stanton adalah orang yang sama. Klein setuju dan mengatakan semuanya berkaitan dengan kasus pembunuhan berantai yang mereka tangani bersama. Namun, Klein merasa reaksi Stuart agak berlebihan, seolah emosinya benar-benar terganggu. Suasana akhirnya sedikit tenang, sampai tiba-tiba Stuart langsung tersentak kaget seperti burung yang ketakutan. Saat menyentuh gagang pintu, gambaran para tamu di luar langsung muncul di benak Klein. Detektif Kaslana, asistennya Lydia, dan beberapa detektif lain yang pernah dikumpulkan Stanton, semuanya datang dengan ketakutan yang sama. Kita semua dapat surat ancaman yang sama. Kalian juga kan? Klein mempersilahkan mereka semua masuk.
Sambil mengamati 6 detektif swasta yang baru datang, otaknya bekerja cepat menganalisis tujuan dari majikan anjing devil tersebut. Ada kemungkinan lain. Menggunakan surat ancaman ini, dia sengaja membuat lebih dari setengah target berkumpul di satu tempat yang sama. Dia memanfaatkan kelambatan birokrasi, prosedur, dan pembagian wilayah antar organisasi resmi. Kasus penyerangan Isengard Stanton di Hillston Borough kemungkinan ditangani Machinery Hive Mind, sedangkan pembunuhan anjing devil sebelumnya ditangani Nighthawks. Dengan banyaknya distrik dan perbedaan keyakinan dari para detektif ini, operasi gabungan tidak akan berjalan cepat. Sebelum bantuan tingkat tinggi atau demigod tiba, perlindungan yang datang paling hanya beberapa tim Beyonder biasa tanpa shield artifak berbahaya. Dan itu mungkin menjadi kesempatan yang ingin dimanfaatkan pemilik anjing devil tersebut. Di dalam ruang tamu, suasana semakin kacau. Para detektif mulai panik, memikirkan keselamatan diri dan keluarga mereka yang bisa ikut terancam. Namun Klein tetap mencoba menenangkan semuanya. Everyone, jangan terlalu gugup. Pelaku paling banyak hanya punya 1 atau 2 rekan. Sedangkan kita di sini ada 8 detektif yang semuanya terbiasa bertarung dan menembak. Jadi kenapa harus takut? Tetapi kata-kata itu tidak cukup meredakan kepanikan mereka. Ketakutan massal mulai menjalar hebat. Stuart yang berdiri di belakang Klein gemetar hebat karena amarah dan rasa takut. Matanya tampak kosong, seolah emosinya telah sepenuhnya menguasai dirinya. Di tengah kepanikan ruangan itu, Stuart tiba-tiba menarik senjatanya. Laras pistol itu langsung diarahkan tepat ke belakang kepala Klein. Stuart yang kehilangan kendali membidikan pistolnya ke kepala Klein. Tapi Klein, sang sir, sudah waspada sejak awal. Bang! Peluru melesat hanya menyerempet pipi salah satu detektif sebelum menghantam dinding. Kekacauan pecah. Para detektif lain yang dipicu oleh stres ekstrim ikut mencabut revolver mereka. Dan mata mereka membara dengan kemarahan dan ketakutan yang tidak wajar. Berhenti! Suara Kaslana menggelegar, membuat semua orang gemetar dan tanpa sadar menghentikan gerakan mereka. Klein yang sudah berguling ke sisi lain ruangan segera bangkit dengan revolver di tangan. Ia bahkan mulai mempertimbangkan menggunakan kemampuan halusinasinya untuk menenangkan mereka, namun tiba-tiba suara bel pintu itu seperti siraman air es yang mengembalikan kesadaran mereka. Klein mendekati pintu dengan waspada. Saat menyentuh gagang pintu, gambaran sosok di luar langsung muncul di benak Klein. Ia melihat sosok di luar, Isengard Stanton. Wajahnya pucat dan lengan kirinya tampak disangga dekat bahu. Terima kasih atas kunjunganmu sore tadi, Sherlock. Jika tidak, aku mungkin tidak bisa terus bermain petak umpet dengan iblis itu. Kau menyelamatkan nyawaku. Stanton masuk dan menenangkan para detektif yang ketakutan. Ia kemudian mengajak Klein dan Kaslana ke ruang aktivitas untuk bicara secara pribadi. Begitu pintu tertutup, Isengard menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti. Kita semua di sini adalah Beyonder, jadi aku tidak perlu menjelaskan hal-hal dasar. Beyonder? Aku dulu belajar di Landberg dan menjadi pengikut God of Knowledge and Wisdom. Di Backland, aku punya hubungan baik dengan militer dan gereja lain. Tapi aku harus menyembunyikan identitasku dari Mandated Punishers. Gereja Storms, atau yang kami sebut sebagai Gereja Tyrant, tidak akan ragu memburuku sebagai penganut aliran sesat. Isengard mulai menjelaskan tentang musuh mereka. Majikan dari anjing devil itu adalah seorang ahli Sequence 5. Namanya adalah Desire Apostle. Mereka bisa mengendalikan emosi dan hasrat setiap orang, lalu menggiring mereka menuju korupsi. Saat menghadapi Desire Apostle, kalian tidak boleh memiliki perasaan yang terlalu kuat. Jika hasrat kalian meluap, dia bisa mengendalikan kalian dari jarak jauh atau menanamkan benih korupsi. Menjadi itu alasannya. Dia mengirim surat ancaman dan melakukan provokasi agar emosi kita meledak. Begitu Stuart dan yang lain merasa takut dan marah, dia menanamkan benih itu agar mereka saling serang dan menciptakan kekacauan. Batin Klein. Aku terluka karena hampir dimanipulasi olehnya. Asisten malangku bahkan sudah menantikan kepulangan ke Landberg saat tahun baru. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalian ingin menangani masalah ini? Apa saranmu, Mr. Stanton? Pertama, berlindung di bawah Beyonder resmi. Kedua, ganti identitas dan pindah tempat tinggal. Atau ketiga,
Kita bergabung secara resmi menjadi anggota eksternal organisasi gereja. Bergabung dengan gereja lain, jadi aku akan punya 3 nama keluarga dan menjadi pengikut 3 dewa sekaligus. Batin klan. Apa tidak ada solusi lain? Ada. Kita bekerja sama menciptakan peluang untuk menemukan dan menangkap Desire Apostle itu. Tentu saja, hasil terbaiknya adalah membunuhnya langsung. Di dalam ruang aktivitas, Klein menanggapi saran Isengard Stanton dengan skeptis sambil menatap pintu yang tertutup rapat. Sejauh yang aku tahu, seorang devil bisa mendeteksi bahaya bahkan sebelum kita mengambil tindakan. Mereka bahkan bisa tahu dari mana sumber bahaya itu berasal. Sangat sulit untuk menemukan dan menjebak mereka. Itu memang benar, namun bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Aku sempat bertaruh langsung dengannya, jadi aku memiliki gambaran kasar tentang kelebihan dan kelemahan kemampuan prediksi milik devil. Isengard menjelaskan bahwa devil memang bisa merasakan bahaya jauh sebelum ancaman itu terjadi. Selama seseorang membuat rencana matang dan mengambil tindakan tegas yang benar-benar mampu mencelakai mereka, firasat itu pasti muncul. Namun kemampuan tersebut memiliki celah. Firasat itu hanya bisa mendeteksi pelaku dan lokasi bahaya, bukan detail spesifiknya. Kaslana sempat tak percaya karena merasa mustahil menjebak devil yang bisa memprediksi bahaya. Klein pun mengangguk setuju, walau di dalam batinnya ia tahu bisa mengecoh sang devil menggunakan Greyfolk. Hanya saja ia tidak mungkin membongkar rahasia itu di sini. Dunia Beyonder penuh dengan hal luar biasa. Aku adalah Sequence 7 Knowledge Keeper dari jalur Reader, yang juga dikenal sebagai detektif. Mengatakan ini adalah bentuk ketulusanku untuk bekerja sama. Isengard kemudian mengeluarkan sebuah cincin mewah bertatahkan banyak berlian kecil yang mengelilingi permata hijau zamrud. Hanya dengan mengamati cincin itu, Klein mendadak merasa pusing, seolah kapasitas mentalnya terkuras habis oleh efek mistis benda tersebut. Tunggu, permata berbentuk mata, kemampuan meniru kekuatan, bukankah itu seal artifact 2 strip Node 81? Jadi Isengard Stanton adalah Old Mr. Eye of Wisdom? Menggunakan kemampuan clown untuk menjaga ekspresinya tetap tenang, Klein menganalisis struktur wajah Stanton. Beberapa garis wajahnya memang cocok dengan Eye of Wisdom meski detailnya banyak diubah. Penyamaran yang luar biasa, kemungkinan besar dibantu oleh cincin 281 tersebut. Tiba-tiba, Klein membayangkan jika Stanton meminta mereka saling jujur menyebutkan item mistis masing-masing. Apa aku harus mengeluarkan Sandbros yang dulu dia jual padaku di pertemuan rahasia? Dia pasti langsung berteriak, "Bagus, jadi ternyata kau orangnya bocah." Lalu kemampuan apa yang akan kau tiru untuk melawan kemampuan prediksi bahaya milik Desire Apostle? Aku akan meniru kemampuan prediksi bahaya milik devil itu sendiri. Isengard menjelaskan strateginya. Mereka mulai merancang rencana nyata yang bisa mencelakai Desire Apostle di sini. Desire Apostle akan merasakan bahaya itu dan tahu ancamannya berasal dari rumah ini. Sebagai devil, insting pertamanya pasti memancarkan niat membunuh atau membalas dendam kepada kita sebelum dia memutuskan untuk kabur atau bertahan. Dengan meniru kemampuan prediksi devil, Isengard justru akan merasakan ancaman niat membunuh yang dipancarkan Desire Apostle sehingga ia bisa melacak balik lokasi persembunyian musuh saat itu juga. Begitu lokasinya terkonfirmasi, aku akan memakai item ini untuk memberitahu Beyonder resmi secara instan. Stanton mengeluarkan benda emas ukuran telapak tangan yang tampak seperti telegraf mini dengan corong trompet di atasnya. Sebuah sealed artifact yang bisa menyiarkan suara hingga radius 5 km, meski efek sampingnya akan membuat telinga penggunanya dibombardir seluruh suara dalam radius tersebut untuk waktu yang lama. Tentu saja, Isengard Stanton dapat meniru kekuatan Beyonder untuk mengurangi efek ini. Stanton menjelaskan bahwa tim dari Nighthawks, Machinery Hivemind, dan militer sudah bersiap di distrik-distrik sekitar yang sengaja dikosongkan agar tidak memicu kewaspadaan sang devil. Begitu lokasi dilaporkan, mereka akan langsung mengunci area tersebut. Tak lama kemudian, Isengard mengenakan cincin 2 strip Node 81. Permata hijau zamrud itu mulai memancarkan cahaya biru gelap yang pekat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Ia berdiri dan menunjuk ke atas dengan wajah tegang. Dia ada di sini, tepat di lantai atas. Klein dan Kaslana langsung bangkit bersamaan. Klein bersiap menjentikan jari untuk memicu korek api di lantai 2 agar bisa melakukan flame jump.
Namun, sebuah pikiran mengerikan mendadak melintas di benaknya. Jangan-jangan, bajingan itu selama ini bersembunyi di lantai 2 rumahku di 15 Main Street ini. Dia menonton dan mendengarkan semua diskusi kita dengan tatapan dingin dari atas sana. Detik berikutnya, di luar dugaan, mata Kaslana tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Ia mengepalkan tangan kanan dan menghantamkan pukulan penuh tenaga tepat ke arah punggung Isengard Stanton, mengincar posisi jantungnya. Sial, Desire Apostle itu sengaja tidak memicu seluruh benih korupsinya tadi agar kita lengah. Dan benih terakhir itu ada di dalam hati Kaslana. Klein langsung menjentikan jarinya, melepaskan air bullet ke arah Kaslana sambil berteriak memperingatkan. Hati-hati! Namun, Kaslana yang sudah kehilangan akal sehat akibat korupsi emosi sama sekali tidak menghindar. Peluru angin Klein menghantam dan merobek lengannya hingga darah berceceran, tetapi pukulan mautnya tetap melesat maju. Tinju keras itu menghantam telak punggung Isengard Stanton, membuat tubuh detektif tua itu terlempar parah ke depan. Klein mendengar suara patahan tulang yang sangat mengerikan dari dalam ruangan. Titik hantaman telapak tangan Kaslana tepat menghancurkan tulang belakang Isengard Stanton. Sang detektif tua jatuh ke lantai karena rasa sakit yang luar biasa. Kaslana berdiri mematung, terbangun dari mimpi buruk emosi yang menguras seluruh tenaganya hingga ambruk. Lari, jangan pedulikan aku. Isengard tahu dengan tulang belakang yang rusak parah hingga tak mampu bertarung, mereka sudah kalah. Tapi Klein tidak lari. Saat itu juga cairan hitam kental menetes dari langit-langit, membentuk sosok hitam pekat dengan mata biru dingin yang memancarkan aura hasrat murni, ketakutan, amarah, keserakahan, hingga nafsu. Sang Desire Apostle telah masuk. Namun, sudut bibir Klein justru terangkat sedikit. Tangannya yang menempel di punggung Isengard tiba-tiba menyapu dengan cepat. Seketika, cekungan fatal di tulang belakang Isengard berpindah ke arah tulang rusuk. Ini adalah kemampuan ajaib seorang magician, damage transfer. Luka fatal yang melumpuhkan kini berubah menjadi patah tulang rusuk biasa. Hampir di detik yang sama, cincin Isengard bersinar hijau melepaskan sihir penyembuhan yang langsung menghapus patah tulang di rusuknya secara instan. Rasa sakit dan lumpuhnya Isengard tadi memang nyata, bukan akting. Namun, dia berniat menggunakan kemampuan penyembuhan yang ditiru cincinnya untuk memberi kejutan pada musuh. Sayangnya, rencana itu bertabrakan dengan bantuan dari Klein. Melihat targetnya yang harusnya lumpuh total, tiba-tiba langsung melompat berdiri dengan segar bugar, sang Desire Apostle tersentak kaget. Menyadari ada yang salah, sang Devi langsung berbalik tanpa ragu dan meluncur ke arah jendela, mencair menjadi cairan hitam yang menembus dinding dalam hitungan detik. Air bullet Klein hanya menghantam angin. Musuh sudah lenyap dengan kecepatan luar biasa. Kau bisa menyembuhkan luka? Aku tidak menyangka jebakanku malah membuatnya kabur. Aku berniat memancingnya mendekat dengan kondisi lumpuhku, lalu menyembuhkan diri tiba-tiba. Tapi tak disangka, kau malah memindahkan luka fatal itu lebih dulu. Ini namanya dua hal yang benar menghasilkan satu hal yang salah. Kita berdua sama-sama punya kartu as tersembunyi, tapi karena kurangnya kerja sama tim, kemampuan kita malah saling membatalkan rencana masing-masing. Tidak, ini salahku. Harusnya aku bisa membaca situasi bahwa kau punya keyakinan tersendiri saat mendekatiku. Sayangnya, efek cincin ini membuat otakku berada dalam kondisi kelelahan parah hingga menurunkan kemampuan berpikir jernihku. Tapi sekarang, Beyonders resmi akan segera tiba. Kau mau ikut denganku atau ada urusan yang perlu dibereskan? Mr. Stanton, saat kau melacak lokasi Desire Apostle tadi, di mana tepatnya dia berada? Kamar tidurmu di atas, dia sedang duduk di depan meja kerjamu. Sangat arogan, batin Klein. Aku akan memeriksa kamarku di atas. Siapa tahu dia meninggalkan jejak. Urusan di bawah kuserahkan padamu. Klein segera naik ke lantai 2. Selain memeriksa kamar, ia memanfaatkan waktu untuk membakar catatan-catatan mistis sensitif miliknya agar tidak memicu masalah dengan pihak gereja sebelum mereka naik. Tak lama kemudian, beberapa anggota Machinery Hive Mind dari gereja God of Steam and Machinery datang. Pemimpinnya adalah pria berwajah kaku dengan rambut coklat berantakan bernama Ikan Sir Bernard. Di tangannya,
Ia memegang cermin perak kuno dengan hiasan permata hitam menyerupai mata di kedua sisinya. Mr. Moriarty, saya ikan Sir Bernard. Mr. Stanton sudah menceritakan situasi Anda. Boleh saya memeriksa tempat ini? Tentu, silakan. Perlu saya dampingi? Ikan Sir mengangguk dan berjalan ke depan kursi meja kerja tempat di Sire Apostle tadi sempat duduk dengan santai. Ia mengusap permukaan cermin perak itu sebanyak 3 kali dengan tangan kanannya. Dan Ikan Sir berbicara dengan suara berat. Arodes yang terhormat, pertanyaanku adalah, seperti apa rupa Devil yang sebelumnya duduk di sini? Permukaan cermin menampilkan bayangan seorang pria yang terbungkus cairan hitam kental sedang duduk membelakangi jendela. Adegan beralih menampilkan pantulan samar dari cermin di sudut kamar. Di balik lapisan cairan hitam itu, rupa aslinya akhirnya terekspos. Pria itu memiliki tulang pipi yang tinggi dan sepasang mata biru yang memancarkan aura sedingin es tanpa emosi. Itulah wajah asli sang Sire Apostle. Klein menatap cermin perak di tangan Ikan Sir Bernard dengan cermat. Cermin kuno ini bukan benda mati biasa. Ia memiliki nama, kesadaran, dan kepribadian yang sangat hidup. Sebuah sealed artifact yang langka sekaligus berbahaya. Ikan Sir, Diakon Machinery Hive Mind, tampak tegang. Ia mengusap permukaan cermin sebanyak 3 kali, dan seketika tulisan berwarna merah darah segar muncul di permukaannya. Berdasarkan prinsip timbal balik, sekarang giliranku bertanya. Jika kau berbohong atau tidak bisa menjawab, kau harus menerima misi dariku atau menerima hukuman. Tulisan darah itu perlahan berubah, membentuk sebuah pertanyaan maut dari dunia roh. Siapa nama asli dari Red Light? Tenggorokan Ikan Sir naik turun dan keringat dingin membanjiri dahinya. Red Light adalah salah satu dari 7 cahaya murni di Spirit World. Setelah hening sejenak dalam tekanan, ia menjawab dengan suara berat. Nanides. Salah, misi atau hukuman? Hukuman. Blar, sebuah kilatan petir perak muncul entah dari mana dan langsung menyambar kepala Ikan Sir. Seluruh rambut di kepalanya langsung berdiri tegak dan tubuhnya ambruk ke lantai dengan asap hitam yang mengepul. Anehnya, cermin itu tidak ikut jatuh. Ia melayang sendiri dengan anggun dan mendarat di atas meja kerja. Sementara itu, 2 anggota tim Ikan Sir di sudut ruangan sengaja membuang muka dan berpura-pura sibuk memeriksa dinding seolah tidak melihat kapten mereka baru saja dipermalukan. 2 detik kemudian, Ikan Sir bangkit dengan tubuh gemetar dan terduduk lemas. Kau pasti sudah tahu kalau setiap seal artifact selalu membawa efek negatif yang merepotkan. Sekarang aku tahu kenapa rambutmu bisa seberantakan dan sejabrik itu, batin Klein. Sebenarnya, Anda bisa mengajukan pertanyaan itu sendirian di kamar, tidak perlu melakukannya di depanku. Syarat untuk menggunakan cermin ini adalah harus ada orang lain yang menonton di samping. Kau mau mencoba bertanya sesuatu padanya, kami tidak keberatan. Tidak, saya tidak berminat. Klein tentu saja menolak bermain truth or dare dengan benda mistis yang mirip papan Ouija ini. Namun, karena penasaran, ia melangkah maju dan menyentuh tepian logam cermin perak tersebut. Seketika, cermin kuno itu sedikit bergetar. Tulisan darah yang mengerikan tadi langsung lenyap, berganti dengan huruf-huruf putih bersih yang memancarkan aura luar biasa patuh. Pelayanmu yang setia dan rendah hati, Arodes, siap melayani Anda. Hah? Apa-apaan ini? Tadi dia begitu kejam dan dingin pada Ikan Sir. Kenapa dalam sekejap dia berubah menjadi penjilat seperti ini? Apa cermin bernama Arodes ini bisa merasakan aura Grey Fog di tubuhku? Batin Klein. Setelah penyelidikan selesai dan Ikan Sir pergi dengan sisa-sisa tubuh yang masih gemetar, Klein menemui Isengard Stanton untuk menyusun rencana perlindungan rahasia bagi para detektif. Sherlock, kau adalah pengikut Guard of Steam and Machinery, kan? Ya, benar, Mr. Stanton. Pada saat yang sama, Klein pasrah. Dengan pengawasan ketat dari para Beyonders resmi di sekitar rumahnya, ruang geraknya menjadi sangat terbatas. Mulai sekarang, aku hanya bisa pergi ke atas Grey Fog dari dalam kamar mandi. Di pertemuan Tarot Club minggu depan, aku harus mempersingkat waktu. Lagi pula, bukankah wajar jika seorang Beyonder sesekali mengalami sembelit selama 10 menit, batin Klein. Sementara itu, di sebuah villa mewah di Empress Borough, Audrey Hall menatap jam dinding dengan perasaan tegang sekaligus bersemangat. Ia bersiap pergi ke rumah gurunya, Escalante, untuk diangkat menjadi anggota resmi organisasi Psikologi Alkemis.
Sebelum itu, ia menyatukan kedua tangannya dan merapalkan nama kehormatan The Fool untuk meminta perlindungan. Di atas Greyfolk, klien yang menerima doa tersebut segera bertindak. Ia menggunakan proyeksi tubuh spiritualnya untuk memicu kartu Black Emperor, lalu melemparkan sebuah figur kertas yang telah dimodifikasi dengan kekuatannya. Figur kertas itu menyerap kekuatan misterius Greyfolk, mewujud menjadi sesosok malaikat raksasa dengan 12 pasang sayap hitam yang megah. Malaikat itu turun dan membungkus tubuh spiritual Audrey dengan lapisan sayapnya sebelum akhirnya memudar. Malaikat, itu benar-benar malaikat pelindung dari Mr. Fool, seorang Archangel, persis seperti yang ada di dalam legenda teologi resmi. Ini adalah malaikat pelindung Tarot Club kita. Dengan hati yang dipenuhi sukacita dan keyakinan mutlak, Audrey berangkat ke Hillstoneborough. Di dalam ruang aktivitas yang redup dan hanya diterangi oleh sebatang lilin tunggal, ia duduk berhadapan dengan Hilbert Alucard, Stephen Hempres, dan Escalante. Hilbert Alucard menatap lurus ke dalam mata Audrey melewati sumbu lilin. Pupil matanya tampak berubah. "Sekarang, jawab aku dengan jujur. Apakah kau yakin ingin bergabung dengan psikologi alkemis? Dan apakah kau punya niat untuk mencelakai organisasi ini?" "Ya, aku yakin. Dan tidak, aku tidak akan pernah berniat mencelakai organisasi ini." Melihat Audrey menjawab dengan sangat logis, Hilbert dan yang lainnya bernapas lega. Pengujian kejujuran telah berhasil dilewati. "Bagus. Apakah ada hal lain yang ingin kau sampaikan kepada kami sebagai bentuk keterbukaan?" "Sebenarnya, aku pernah membeli formula ramuan Spectator di sebuah pertemuan Beyonder rahasia. Aku saat ini sudah menjadi seorang Spectator." "Tentu saja, pertemuan rahasia yang kumaksud adalah Tarot Club yang agung." Audrey Hall menyadari bahwa pikirannya sedang dipengaruhi oleh kekuatan Beyonder. Namun, berkat Angel's Blessing dari Mr. Fool, ia tetap sadar sepenuhnya. Audrey memutuskan untuk melakukan pengakuan kecil guna menutupi rahasia yang lebih besar dan mendapatkan kepercayaan penuh dari psikologi alkemis. Pengakuan ini membuat Escalante dan Hempres terkejut. Namun Hilbert Alucard hanya tersenyum tipis, matanya yang berwarna emas dengan pupil vertikal perlahan memudar. Kekuatan yang menekan Audrey pun lenyap. "Kejujuranmu sangat mengagumkan. Jangan gugup, Miss Audrey. Ini adalah tes terakhirmu. Selamat, sekarang kau adalah anggota resmi psikologi alkemis." Hilbert mulai menjelaskan sejarah organisasi mereka. Semuanya bermula dari sebuah seminar peminat kekuatan pikiran yang menemukan peninggalan Hermes. "Hermes, sang pencipta bahasa Hermes kuno?" "Benar, beliau adalah master mistisisme paling awal dari umat manusia yang hidup di Second Epoch, zaman kegelapan di mana manusia hanyalah budak para raksasa. Penelitiannya terfokus pada naga yang menguasai langit kala itu, tepatnya Mind Dragons." Hilbert menjelaskan bahwa dasar organisasi mereka adalah mengungkap rahasia pikiran. Jika seseorang bisa menguasai dunia pikiran, ia bisa mengendalikan kebetulan. "Pernahkah kau menginginkan sesuatu, lalu hal itu tiba-tiba terjadi? Kau ingin mengunjungi teman, lalu dia tiba-tiba mengetuk pintu? Itu bukan sekedar kebetulan, melainkan pengaruh tak sadar dari pikiran. Di tingkat tinggi, kita menguasai kolektif subconscious, dunia pikiran semua makhluk hidup." "Aku tahu, Dragon of Imagination, Ankeweld, adalah dewa kuno yang menguasai bidang ini." Sebagai tanda keanggotaan, Hilbert menyerahkan ramuan Sequence 8 telepatis. Audrey menerimanya dengan senang, namun ia meminta izin untuk meminumnya di rumah. Ia juga dengan santai menanyakan formula Sequence 7 psychiatrist agar bisa mengumpulkan bahan-bahannya lebih awal. Aku akan membantu. Biasanya kau butuh poin kontribusi untuk itu. Poin kontribusi berasal dari misi yang kami berikan kepada Anda, kontribusi penelitian yang Anda buat, serta informasi dan materi baru yang Anda kumpulkan." Setelah pulang ke rumah dan memastikan tidak ada pelayan, Audrey menatap anjing Golden Retriever kesayangannya dengan senyum lebar. "Suzy, ramuanmu sudah datang." Suzy menggoyangkan ekornya dengan riang, sementara Audrey iseng memasangkan kacamata berbingkai emas di leher anjing itu. Di Hillstoneborough, tepatnya di rumah Isengard Stanton, klien sedang menikmati sarapan pai kentang yang lezat bersama Kaslana. "Mr. Stanton, kemampuan memasakmu luar biasa." "Ini masakan khas Lambert. Bagi Beyonder dari gereja God of Knowledge and Wisdom, menjadi serba bisa adalah hal yang umum.
Sequence 6 kami disebut polymeth. Namun ramuan itu sangat mudah membuat orang kehilangan kendali. Sampai sekarang, aku belum punya kepercayaan diri untuk melakukan kemajuan. Di dalam kepalanya, Klein menganalisis reader pathway. Jika sequence 7 adalah knowledge keeper atau detektif yang hanya ahli dalam pengumpulan pengetahuan dan deduksi, tampaknya sequence 6 polymeth adalah titik balik bagi kekuatan tempur mereka. Sama seperti jalur sir miliknya yang memiliki lompatan besar saat mencapai magician. Sambil menyesap kopi hangatnya, Klein menatap Isengard Stanton yang tampak sangat tenang di tengah ancaman pembunuhan dari Desire Apostle. Ketakutan dan kecemasan tidak akan membantu kita menghadapi ancaman. Justru, otak akan berpikir lebih aktif jika kita santai. Terlebih lagi, lawan kita adalah seorang Desire Apostle. Emosi yang meluap-luap hanya akan menjadi makanan empuk baginya. Lalu, apa rencana kita sekarang? Seorang devil tidak ahli dalam divination atau prediksi. Untuk mencari target, dia harus menyelidiki secara manual. Dia pasti telah berinteraksi dengan banyak orang untuk mencari tahu pola hidup kita dan mengamati apakah ada Beyonders resmi yang menjaga. Ingat pepatah ini, kemanapun dia melangkah, apapun yang dia sentuh, apapun yang dia tinggalkan, akan menjadi saksi bisu yang melawannya. Aku tahu kalimat itu kutipan terkenal dari Kaisar Rosell. Isengard meminta para detektif menggunakan jaringan informasi mereka sendiri. Bagi Klein, karena rumahnya diawasi ketat oleh machinery hive mind, dia harus menghindari Merrick dan Sharon agar identitas mereka tidak terendus. Pilihan paling aman baginya adalah mengunjungi Emlyn White, si vampir yang kini berada di bawah perlindungan Pastor Utravsky. Mr. Stanton, Anda pernah menyebutkan tentang pengaktifan sebuah shield artifak khusus untuk menangani musuh ini. Benda apa itu? Itu adalah rahasia besar milik gereja Evernight. Kode namanya 1-42. Grade 1? Itu tingkat bahaya yang sangat tinggi. Benar, itu adalah baju sirah perak lengkap dengan noda darah merah tua, sering disebut Berserker's Armor. Ketika pertama kali ditemukan, zirah ini tampak biasa saja dan sempat diperjualbelikan sebagai barang antik. Namun seiring berjalannya waktu, siapapun yang bersentuhan dengannya mulai mati secara mengenaskan dan termutilasi. Kematian itu terus menyebar ke sekitarnya hingga akhirnya menghancurkan satu kota kecil di awal zaman kelima. Diskusi mereka berlanjut di ruang aktivitas setelah sarapan. Klein mengamati Kaslana dan menduga wanita itu berasal dari jalur arbiter, jalur yang dijaga sangat ketat oleh keluarga kerajaan dan militer. Suasana yang tadinya serius tiba-tiba berubah menjadi emosional ketika Kaslana mulai membayangkan kematiannya. Jika aku tewas dalam kasus berbahaya ini, tolong tuliskan ini di nisan aku. Dia seorang ibu yang hebat. Dan jika aku yang mati karena musuh ini, tolong antar jasadku ke kuil pengetahuan di Lenburg. Sherlock, bagaimana denganmu? Jika kau tewas oleh Desire Apostle, apa keinginan terakhirmu? Aku hanya ingin dikubur di pemakaman dengan pemandangan yang indah. Jasadku harus tetap utuh, diperciki air suci, dan ditaburi bunga-bunga segar. Intinya, tolong, jangan sampai jasadku dikremasi. Suara dentingan bel pintu tiba-tiba memutus suasana. Cepat, kita baru saja mendapatkan petunjuk tentang Desire Apostle. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan terima kasih telah mendukung lebih melalui Saweria. 5.000 dari Ray. Pesan, lanjut. 5.000 dari Ray. Pesan, lanjut. Lanjut Bang Ray. 10.000 dari Ahmad Wisnu. Pesan, gas. Lanjut. Lanjut Bang Ahmad Wisnu. 50.000 dari Endless. Pesan, ngopi nih, ngopi. 50.000 dari Endless. Pesan, oh iya, ketinggalan gorengannya. Sangat mantep Bang Endless. Banyak kali identitasnya. Mirip si Klein. 15.000 dari Buruh Shift 3. Pesan, buat beli kopi. Kalau bisa uploadnya seminggu 2 kali di hari yang sama terus Bang. Misalnya Rabu dan Sabtu. Insya Allah Bang, kondisi sekarang lagi jalanin 2 video sekaligus, jadi fokus agak terpecah. 5.000 dari Hans Blaze. Pesan, semangat uploadnya. Masih menunggu sang pemburu bounty tergila di lautan. Volume 2 dipastikan akan selesai di episode 35. 5.000 dari penggemar setia. Pesan, semangat Min, semangat penggemar setia. Sekian, terima kasih.